Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Yuli dan selamat datang di channel Nur Yulianti. Nah, kali ini aku mau sedikit ngobrol nih, sedikit bahas tentang insentif pajak, yaitu penghapusan PPNBM 100%. Nah, kemarin pada bulan Februari 2021 pemerintah akhirnya mengumumkan bahwa akan memberikan insentif pajak di sektor otomotif, yaitu pengurangan pajak PPNBM yang nilainya itu sekitar 10%. Namun ternyata tidak semuanya mendapatkan insentif pajak ini karena ada syarat-syaratnya. Nah, syarat yang pertama itu adalah mesin di bawah 1500 cc. Kemudian di bulan Maret itu ada pengumuman lagi bahwa di bawah 2500 cc juga mendapatkan insentif pajak. Nah, syarat yang kedua itu adalah komponen lokalnya, komponen bahan lokalnya itu dia minimal 70%. Nah, dengan kondisi syarat seperti ini, akhirnya expander mendapatkan terkualifikasi untuk mendapatkan insentif pajak PPNBM ini. Namun, kabar buruknya Pajero tidak bisa menikmati insentif pajak ini dikarenakan komponen lokalnya itu tidak mencapai 70%, gitu ya. Jadi di bawah itu dan tidak bisa menikmati insentif pajak. Nah, kita bahas yang untuk expander. Jadi, expander itu selama 3 bulan terakhir di Desember, Januari, dan Februari itu rata-rata penjualannya itu hanya belasan. Ya, Desember 11, Januari 11, Februari 16. Ini adalah pemesanan di dealer aku ya, di Mitsubishi Pondok Cabe. Nah, kemudian akhir Maret kemarin itu kita closing di pemesanan atau di SPK sekitar 57 unit. Jadi peningkatannya itu sekitar 500%. Gitu ya. Itu 57 unit dan semua juga belum dapat unit. Nah, dikarenakan banyaknya pemesanan ini sehingga ada beberapa atau masih banyak yang belum mendapatkan unit karena kondisi di pabriknya itu masih menerapkan PSBB, yaitu kapasitas pabriknya hanya 50%. Otomatis produksinya juga berkurang, gitu ya. Produksi juga berkurang dan di vendor pun juga sama, karena di vendor pun dikarenakan kondisi pandemi kemarin ada pengurangan karyawan dan yang lain-lain. Jadi untuk produksi Mitsubishi Expander agak terhambat sehingga menjadikan pemesanan inden. Jadi indennya itu bukan karena unitnya tidak ready, tapi karena pemesanannya yang banyak sedangkan produksinya masih terbatas. Jadi bukan berarti expander itu nggak diproduksi, bukan. Karena antriannya, kita bilang inden karena antriannya masih panjang. Sampai saat ini pun masih ada 49 unit yang belum terpenuhi, gitu ya. Nah, dengan berkurangnya supply ini dan tingginya demand, mengefek pertama ke diskon. Jadi diskon itu sekarang hanya 2 juta. Tadinya awal Maret itu 7 juta, pertengahan turun lagi 5 juta, terakhir akhir bulan itu diskon tinggal 2 juta. Menurut aku masih fair karena nilai PPNBM-nya masih lumayan banyak, gitu ya. Nah, karena pemesanannya banyak, demand-nya tinggi, dan supply-nya sedikit, nah sehingga yang tadinya dikasih pemerintah itu 100% sampai bulan Mei, tapi karena banyak pemesanan yang belum dapat unit, estimasi di bulan pertengahan April itu nggak akan mendapatkan 100%. Bukan karena kita tidak mengikuti regulasi pemerintah, tapi dikarenakan ketidaktersediaannya unit. Jadi misalnya asumsinya seperti ini. Jadi PPNBM itu kan sampai Mei 2021 yang 100%. Kemudian sekarang April ya, pertengahan April, misalnya tanggal 15 April bikin SPK atau booking unit. Nah, pertengahan April ini kalau misalnya booking berarti dapat unitnya itu sekitar pertengahan Mei karena sekarang antriannya udah sebulan. Nah, customer aku juga ada yang
udah SPK dan belum dapat unit, udah SPK, udah PO leasing, semuanya masih belum dapat unit. Nah, makanya kita batasi untuk pemesanannya. Jadi pemesanannya maksimal di 15 April, dapat nomor rangka itu sekitar pertengahan Mei, pelunasan dan segalanya macam-macam ya semuanya. Itu estimasi akhir Mei, jadi pas ya. Nah gitu, jadi karena yang dilihat itu adalah saat penjualan mobilnya, bukan saat pemesanannya gitu. Nah, mohon dipahami, ini memang kondisinya karena kondisi pasar juga. Yang pertama, supply-nya nggak bisa memenuhi dikarenakan masih ada regulasi PSBB, dan kemarin waktu pandemi juga banyak pengurangan karyawan ya. Bukan hanya di Mitsubishi-nya saja, tapi juga di vendor-vendornya. Karena ini kan pembuatan lokalnya itu 70%, jadi pasti kita masih mengandalkan vendor-vendor lokal seperti bannya atau karetnya atau spionnya gitu ya, plastiknya, itu semua masih mengandalkan lokal. Nah, yang diambil kesimpulannya saat ini adalah kalau misalnya emang Bapak Ibu pengen menikmati PPNBM 100%, itu harus melakukan pemesanan dari sekarang gitu ya, pemesanan dari sekarang karena unitnya masih dalam tahap antrian, bukannya inden ya, tahap antrian. Karena ya itu dia, karena dari pabrikannya itu memang dari pabrikannya tidak bisa memenuhi karena masih mengikuti PSBB dan peraturan pemerintah juga. Jadi kalau misalnya mau yang 100% disarankan untuk segera pesan. Kemudian apabila mau beli setelah bulan itu ya, jadi mendapatkannya kan insentif 50% gitu. Seperti misalnya Expander Cross yang tipe tertinggi, Cross Premium, itu kan PPNBM-nya 18.140.000. Nah, kalau di bulan April, di bulan Juni, maaf ya, bukan April, di bulan Juni itu kan PPNBM hanya 50%, sehingga mungkin dapatnya itu sekitar 9 juta ya. Nah, gitu 9 juta kan lumayan banget kalau misalnya di uang aja emang lumayan lah ya 9 juta. Nah, di sini aku mau sedikit share keadaan yang terjadi sebenarnya di lapangan itu seperti ini. Bukannya kita nggak mau jualan, nggak mau ada unit, atau bukannya nggak mau ngasih diskon yang besar, tapi karena memang kita melihat dengan kekurangan supply unitnya gitu ya, gitu. Jadi mohon maaf banget yang suka nanya kok diskonnya sedikit, memang seperti itu diskonnya gitu. Tapi masih ada PPNBM, makanya kalau emang sudah ada kebutuhan dan sudah ada dananya, mending pesan dari sekarang. Atau misalnya sudah ada kebutuhan, dananya baru cair sekitar bulan depan, boleh juga, karena kan yang penting bikin antriannya dulu gitu, antrian pemesanan unitnya gitu ya. Ini kondisi yang terjadi di lapangan saat ini. Untuk Pajero, karena kita tidak ada PPNBM, tapi jangan khawatir, masih ada promo-promo yang dikasih sama dealer gitu ya. Oke, itu dia sedikit informasi dari aku mengenai PPNBM yang ada sekarang ini yang terjadi di lapangan gitu. Untuk pemesanan langsung aja WA Yuli, nomornya 0812-972-8824, melayani wilayah Jabodetabek atau KTP Jabodetabek. Kalau misalnya kamu ada di luar kota tapi KTP-nya masih Jabodetabek, boleh beli di Jakarta, karena harga mobil itu berbeda-beda di wilayah masing-masing. Ini berdasarkan STNK-nya ya, karena pajaknya itu kan juga berbeda-beda gitu. Itu sesuai oleh pemerintah daerahnya masing-masing gitu. Oke, itu aja sedikit update dari aku, semoga menginspirasi. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.